Dekat bang, dari sini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sekalian, kita bersyukur alhamdulillah pagi hari ini lagi-lagi kita dapat yang rahmat, bisa sehat menyaksikan tuntasnya sebuah kerja besar, menyediakan pasar yang lebih baik, punya dampak yang amat besar bagi peningkatan kesejahteraan, bagi transaksi perekonomian. Jadi kami ingin menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah hari ini 4 pasar bisa diresmikan secara bersamaan. Pasar Cipinang Kebembem, kemudian pasar Sawah Barat, pasar Tanah Tinggi Poncol, dan pasar Tebet Barat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ketika kita berbicara tentang kota, maka kita bicara tentang manusia, karena kota adalah tentang manusia, tentang masyarakat. Dan begitu sampai pada manusia dan masyarakat, apa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi? Salah satu yang kebutuhan dasar harus ada pangan. Karena itu ketika kita berbicara Jakarta, seringkali di dalam percakapan masyarakat umum, apalagi di sosmed, pangan tidak menjadi nomor 1. Tapi kalau tanya seluruh keluarga di Jakarta, apa percakapan nomor 1? Pangan. Karena memastikan bahwa pasokan pangan terjamin dengan baik, harga pangan terjamin stabil, itulah yang dibutuhkan oleh setiap keluarga di Jakarta. Dan tentu saja pasokan pangannya berkualitas. Jadi inilah kebutuhan dasar utama terpenting yang sekarang kita sama-sama lihat disiapkan fasilitasnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembaharuan ini nanti terus yang lagi ongoing dituntaskan, sehingga pasar-pasar kita menjadi pasar-pasar yang lebih baik, lebih rapi, lebih bersih. Dan kalau itu terjadi, insya Allah mereka yang datang ke tempat ini lebih nyaman, cari parkir lebih mudah, kemudian berjalan mencari pilihan-pilihan juga lebih mudah. Yang bekerja di sini pun merasakan lebih nyaman. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pedagang, tapi pasar juga adalah tempat berinteraksinya antar masyarakat. Karena itu pasar tradisional, pasar itu jangan sampai hilang. Disinilah suasana keindonesiaan itu terjaga. Terus sekalian begitu sampai di pasar tradisional, hanya di pasar tradisional itu ada seni menawar. Begitu sampai tempat lain, seni itu hilang. Dan yang saya khawatirkan adalah generasi kedua kita, generasi ketiga kita nggak terampil lagi menawar. Sudah terbiasa dengan fixed price. Kenapa? Karena tidak tumbuh dalam suasana ekosistem pasar. Kita yang masih tumbuh dalam suasana ekosistem pasar, menawar itu biasa. Tapi kalau generasi berikutnya, kok ditawar? Iya, dia ditawar, apa aja ditawar. Nah, ini poin kedua, saya mengajak kepada semua Pak Dirut dan jajaran, coba dorong supaya ada program mereka yang berbelanja membawa anak untuk ikut, membawa supaya mereka terbiasa dalam situasi transaksi pasar. Kalau tidak, nanti ibunya terus yang datang ke pasar, ibunya yang tahu harga pasar. Walaupun kalau di keluarga kami ada cerita sedikit, Bu, nenek kami itu tidak mengizinkan anak perempuannya ke pasar. Ya, nenek kami itu malah tidak boleh. Yang perempuan tidak boleh ke pasar. Yang ke pasar itu anak laki-lakinya semua. Jadi anak perempuan ya, itu semuanya hanya boleh masak. Yang ke pasar anak laki-laki. Kenapa? Biar dilatih
Kalian nanti yang bertanggung jawab atas penghidupan keluarga. Kalian yang harus tahu harga-harga barang di pasar. Jadi anak-anak laki-lakinya malah yang tahu harga barang di pasar. Yang perempuan nggak usah ke pasar, yang perempuan masak, yang laki-laki nggak usah masuk masak. Laki-laki tidak boleh masuk dapur, perempuan tidak boleh ke pasar. Itu didikan masa kecil. Jadi mereka dulu habis subuh baru ke pasar, baru boleh sekolah. Tapi ini adalah proses bagaimana kita mendidik agar pasar tetap menjadi tempat simpul interaksi perekonomian, tapi juga interaksi sosial, dan di sini ada perasaan kebersamaan. Karena itulah pasar harus dikembangkan sesuai dengan zaman. Jadi saya senang melihat pasar nuansa Indonesianya ada, tapi bersihnya, nyamannya, terasa modern. Ini yang dibutuhkan. Saya juga senang tadi lihat Pak Dirut menceritakan di samping sana bagi para pedagang. Ini dijaga baik-baik. Ini adalah fasilitas bersama kita. Kalau kita menjaga tempat ini dengan baik, merawat dengan baik, maka insya Allah tempat ini akan langgeng jangka panjang. Rasa kepemilikan itu harus ada. Bapak Ibu, kalau tidak ada rasa kepemilikan nggak ikut ngurus. Contoh, parkir motor di depan rumah, depan kosan ada 5 motor, kena debu semua. Pas mau dibersihin, 5-5-nya dibersihin atau satu yang dibersihin? Pasti yang bersihin punya sendiri. Kenapa? Rasa memiliki, milik saya. Yang 4 lainnya bukan milik saya. Nah, ketika lihat pasar ini, jangan lihat hanya kios saya. Kalau hanya lihat kios saya, yang lain nggak diurus. Perhatikan, bantu, beri masukan, ikut ambil tanggung jawab. Dengan begitu, pasar ini nanti bisa terjaga dengan baik. Ibu semua yang saya hormati, kepada semuanya saya menyampaikan terima kasih yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan pasar ini, dan proyek revitalisasi, rehabilitasi ini dilakukan terus-menerus. Jadi Pak Dirut lihat semuanya, pastikan penataan ini berjalan dengan baik. Dan saya berharap pada semuanya Bapak sekalian, ini tolong dijaga. Pasar, apalagi pasar tradisional, jangan pandang ini semata-mata sebagai semua yang terlibat kesempatan mencari keuntungan finansial saja, tapi pandang ini sebagai cara untuk mensejahterakan semuanya. Jadi Ibu sekalian yang terlibat dalam pasar ini, bantu membuat pasar kita menjadi lebih efisien, bantu membuat pasar kita barang-barangnya lebih terjangkau, dan tempatkan kepentingan umum di atas aspirasi pribadi. Ini nampaknya klasik Bapak Ibu, tapi kira-kira begini, kalau mau ambil yang gede-gede, jangan ambil urusan yang kepentingan hajat rakyat banyak. Karena yang hajat rakyat banyak ini penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat akibat kenaikan harga sudah terlalu gede. Jadi di tempat seperti ini, ambillah yang wajar, ambillah yang normal. Dan bagi semua yang bekerja dalam urusan perpasarannya, ini direksi dan seluruh manajemennya, jangan semata-mata pandang ini sebagai cara untuk meningkatkan pundi-pundi di rumahnya, tapi pandang ini untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga di Jakarta. Banyak sekali yang kepengen terlibat di pasar. Waduh, Bapak Ibu sekalian tuh yang minta ketemu sama pimpinan pasar banyak sekali. Yang pengen ketemu masukin beras banyak sekali. Tapi tempatkan ini, saya memberikan beras untuk rakyat Jakarta. Jangan berpikir saya dapat margin berapa ya dari ini. Kesempatan apa lagi yang saya bisa berpesan. Bapak Ibu sekalian, saya cerita sedikit. Kalau kita ngurus negara, ngurus pemerintahan, ngurus pasar, itu dengan cara saya mau dapat apa? Kita nggak merdeka dulu Bapak Ibu. Ini semua sarjana-sarjananya. Bapak Ibu bayangkan Bung Hatta. Bung Hatta itu sarjananya doktoran dulu. 95% orang buta huruf. Kalau dia mau mandang ini sebagai gimana saya makmur, ya ikut itu pusing-pusing ngurusin kemerdekaan. Dia kerja ke perusahaan Belanda, kaya raya, rumahnya besar, nggak pusing dengan urusan lain. Kalau mikirin dirinya sendiri, dididik
sampai sarjana, di saat kita semua masih belum sekolah. Nah sekarang ini generasi kita udah pada sekolah. Di saat bersekolah kita nggak bisa mengendalikan yang namanya kerakusan, kita nggak bisa mengendalikan keserakahan. Apa yang terjadi? Segalanya dilihat sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri, peluang untuk memperkaya kelompok, peluang untuk memperkaya kelompok yang macam-macam. Hentikan praktek-praktek seperti itu di dalam ekosistem perpasaran kita. Hentikan. Bila Bapak Ibu masih melaksanakan itu, sesudah pertemuan ini refleksikan apa yang saya katakan. Refleksikan, malu tidak kita nanti menceritakan atas peran kita dalam ekosistem perpasaran kita. Bandingkan dengan generasi sebelum kita. Kenapa mereka dihormati? Karena mereka tidak menempatkan dirinya untuk mencari keuntungan dalam sebuah ikhtiar mensejahterakan. Saya pesankan ini, Bapak sekalian, karena ini adalah hajat hidup paling dasar untuk rakyat Jakarta. Kebutuhan pangan, ekosistem pasar tradisional, tolong ini dijaga. Saya ingatkan Bapak sekalian, karena kita kebetulan masih berusia 77 tahun, Bapak Ibu. Masih muda sebagai bangsa, masih bisa menengok ke belakang atas apa yang dikerjakan oleh para pendiri. Nanti kalau usia kita 200-300 tahun, itu udah jadi dongeng yang jauh sekali. Kalau itu masih dekat sekali, Bapak Ibu. 77 tahun. Dan ketika kita memilih untuk bisa merasakan kemandirian adalah untuk seluruh rakyat bisa sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di ekosistem ini sering-seringlah mengingatkan yang dikatakan mungkin klasik, tapi itu harus diungkapkan terus-menerus. Ingatkan kita semua, kita yang jadi pengawas, jadilah pengawas untuk kepentingan rakyat. Yang jadi direksi, jadilah direksi untuk kepentingan rakyat. Yang jadi manajer, jadilah manajer kepentingan rakyat. Jangan jadi manajer, direksi, pengawas untuk kepentingan mengumpulkan uang rupiah bagi dirinya, keluarganya, kelompoknya. Kalau itu dikerjakan, malulah kalian. Malulah kalian. Bagaimana menjawab depan anak-anak, depan keluarga? Bapak kalau berangkat ngurusinya untuk rakyat atau untuk kelompok Bapak? Manggilin orang ke rumah untuk pertemuan-pertemuan dengan kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C untuk kepentingan siapa Pak? Pertemuan malam di restoran A, B, C, D untuk siapa Pak? Republik ini sudah terlalu banyak praktek-praktek seperti itu. Pastikan ekosistem pangan kita bersih dari praktek-praktek seperti itu. Jadi saya minta kepada semuanya lakukan ini, refleksikan diri sendiri. Kita semua tahu dan sebenarnya kita semua saling tahu kok siapa mengerjakan apa, main dengan siapa, tahu semuanya. Cuma pada nggak ngomong aja, ya kan? Praktek-praktek seperti ini hentikan, kembalikan ini jadi ekosistem yang sehat. Nanti kita, Bapak Ibu, bisa menceritakan dengan rasa syukur dan bangga atas peran kita.